itu cukup lama ya? Berapa menit? 20. Hah? 20. Sedikit saja gantinya. Mungkin barokah kita Amin. barokah yang Nawawi. Sebenarnya masih panjang ya, ada nasabnya Nabi Muhammad, tapi ya sudah dikali-kali ya. Di berakhir saya terangkan sedikit tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. ولا نصح الإقامة إلا في الوقت عند إرادة الدخول الصلاة. Katanya Imam Nawawi dalam pasal ini tidak sah ya, beriqamah ketika belum masuknya waktu sholat. Waktu sholat kita iqamah, iqamahnya tidak sah, tidak dibenarkan. Wala yasih al-adhan illa ba'da dukhuli waqti shalah illa subha. Ya. Jadi azan juga tidak sah kita azan belum waktunya. Zuhur jam berapa? Setengah 12 ya? Kita azannya jam 10 ya? Tidak jangkap berarti ya. Itu tidak sah. Kecuali subuh. Subuh itu mana itu? Di Indonesia. Itu boleh. فإنه يجوز الأذان لها qabla dukhulil waqti. Karena untuk subuh dibolehkan sebelum masuknya waktu sholat. Untuk apa itu tujuannya? Untuk membangunkan orang yang tidur ya. Waqtulifa fil waqti alladhi yajuzu fihi, dan ada perbedaan pendapat atau perselisihan ikhtilaf dalam waktu yang diperbolehkan untuk azan di waktu subuh ya. Wal asahhu annahu yajuzu hadha nisfil lail. Yang paling sah, yang paling benar itu adanya di pertengahan malam. Kapan itu pertengahan malam? Masa jam 12? Pertengahan malam. Saya kurang mengumpulkan tadi soalnya ada apa yang paling sah itu adalah nisfil lail, setengahnya waktu malam. Ya jam 3 ya. Jam 3 ya. Di sini ada azan jam 3. Ada ya. Masjid besar biasanya. Masjid kecil jarang ya. Itu ada di zaman Nabi, insyaallah. Biasanya kan Nabi punya tukang azan 2 ya. Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu sama Bilal bin Abi Rabah. Salah satunya mungkin azan jam 3, yang Bilal azan yang kedua. Harusnya ada ya, kalau mau kita ikuti sunnah ya. Karena di kitab ini memang sunnah-sunnahnya Nabi melalui riwayatnya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi.
Wakila itu maksudnya ada yang mengatakan atau apa? Pendapat lain. Pendapat lain atau lemah. Ya. Istilah katanya begini. Pendapat ini kalau sudah yang dia kan sudah yang pertama itu yang paling sok, yang kedua setengah, yang terakhir nih. Tak ada lagi wakila. Wakila indah apa sih itu? Indah sahari. Ya, indah sahari. Bukan lah. Ma baina fajratain sahari itu. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini di Al-Quran itu. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi di waktu malam mungkin jam 2 ya, kira-kira seperti itu. Di antara fajar itu fajar sodik dan fajar kadhib. Jam berapa? Fajar ini belum subuh nih, tapi sudah kelihatan kayak terang gitu. Cuma itu biasanya sebentar. Itu namanya fajar kadhib, fajar bohong. Nah, di antara itu, ya, waqila dan yang terakhir fi jami'il laili. Jami'il laili itu bisa jam 10, jam 11. Bisa dianggap aliran baru. Ya. Walaysa bisyai'in. Apa itu artinya? Yang tadi adalah yang pertama. Belum, itu kelewatan. Mungkin selalu kelewatan. Sesudah lewat. Sudah. Wa jami'il lail. Apa? Seluruh malam. Kan? Kapanpun waktu malam. Seluruh malam kan? Kapanpun ya. Hah? Sepanjang malam. Sepanjang malam kan? Setelah sepanjang malam itu ada kan? Walaysa bisyai'in. Sesudah lewat 3 malam. Itu setelahnya berarti tidak ada di situ ya. Oh, berarti Pendapat- tidak ada juga di mana? Tidak ada juga. Pendapatnya lemah, kurang mengenal. Mana bisa? Kalau sebentar Ustaz, saya masih ngajar. Masih pengajian Pak, sebentar Pak ya. Nanti dia telepon lagi. Walaysa bisyai'in. Dan bukan satu-satunya ya di situ ya. Atau bukan Menurut pendapat lainnya. ya. Wakila ba'da thuluthayil laili. Apa? Per sepertiga, Sesudah 2/3 malam. sepertiga Malam. malam. Ini ada tentang azan subuh ya. Tentang azan subuh yang 2 kali itu. Wal mukhtar al awwal. Dan pendapat yang paling terpilih adalah pendapat yang pertama. Ya. Faslun. Wa taqimul mar'ata wal khunthal mushkil. Perempuan yang beriqamah. Khuntha mushkil ini apa? Bukan. Di sini waria di sini. Bukan. Keliru. Khuntha al-mushkil itu ada orang yang punya kelamin ganda. Kalau bahasa kita fikihnya. Kalau waria kita bisa menentukan dia laki-laki. Ya, Ganti itu. tidak ada. Itu laki-laki. Jadi kalau ada manusia ada kan yang berkelamin ganda? Ada. Nah, nanti di situ kalau pembahasan lebih panjang lagi ditentukan
kelamin mana yang lebih dominan. Ya, gitu loh. Ya. Dicatat itu. Jadi itu terjemahan waria itu salah. Waria itu punya satu laki-laki. Cuma dia yang membuat dirinya. Ini kan baru dapat ilmu ya, dapat kan? Apa? Unta muskil, ya? Yang perbandingan. Wala yu'adzanani li'annahuma manhiyan an raf'is sauti. Ya. Dan juga tak boleh kedua ini, jenis ini, perempuan dan apa? Unta muskil ini dia adzan. Ya. Karena keduanya dilarang untuk mengeraskan suaranya. Perempuan tidak boleh. Ngangkat bengok-bengok itu tidak boleh. Harus dilarang. Ya. Teriak-teriak tidak boleh. Kita aja laki-laki ini tidak boleh teriak-teriak sebenarnya. Bengok-bengok panggil aja. Nabi tidak pernah begitu. Ya. Nabi tidak pernah seperti itu. Babu ma yaqulu man sami'a al-mu'adzana wal muqima, ya. Sedikit lagi. Bab tentang apa yang diucapkan oleh seseorang ketika dia mendengarkan azan dan iqamah. Yustahabbu an yaqula man sami'a al-mu'adzana wal muqima. Sunahkan bagi orang yang mendengar azan dan iqamah mithla qawli, seperti orang yang azan. Illa fi qawli hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Hayya itu fi'il amr, perintah, atau halumma, kemari cepat-cepat. Cepat, kemarin cepat. Panggilan cepat itu maksudnya. Tapi yang datang biasanya lambat. Padahal itu panggilannya cepat. Hayya itu cepat berdiri. Fa innahu yaqulu fi duburi kal lafdhatin la haula wala quwwata illa billah. Ya. Dia mengucapkan kalimat hauqalatain, ya. Kalimat la haula wala quwwata itu namanya hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Wa yaqulu fi qawlihi as-salatu khairun minan naum. Ya. Apa jawabannya ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum? Sadaqta wa barirta. Ya. Barirta atau barirta? Wa barirta, ya. Wa barirta artinya engkau telah benar, engkau benar, dan engkau apa? Inilah kebaikan. Engkau telah berbuat baik. Wa qila yaqul, ada juga pendapat yang mengatakan, ya, kalau kita mendengar orang mengucapkan as-salatu khairum minan naum, kita menjawab sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairum minan naum. Ya, itu jawabannya. Mau pakai yang mana? Yang pertama boleh, yang kedua boleh. Ya. Jadi ada ketika kita hanya yang tidak praktek ini, doa yang mustajab ketika bainal
bainal adzan wal iqamah. Itu doa. Doanya mustajab. Ya. Ini bab adzan cukup panjang kan? Dari kemarin kita bahas bab adzan ya. Tidak selesai. Masih ada lagi. Saya kepingin ini karena kalau masalah nasab ini kita juga perlu sedikit membahas tentang nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Menurut jenengan Nabi Muhammad itu orang Arab? Iya. Dilahirkan di Arab. Hah? Beliau bersabda, Inna Allah astafa min bani Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, memilih dari bani keturunan Ibrahim. Jadi Ibrahim dia banyak anak, banyak keturunan, tapi yang terpilih satu namanya Ismail. Nabi Ibrahim itu punya anak ada 8. Ada 8 ya. Yang satu dari Sayyidah Hajar, yang satu dari Sayyidah Sarah ya. Melahirkan Sayyidina Ishaq. Turunnya itu keturunan Bani Israel ya. Yang 8 dari istri yang bernama Qantarurah, anaknya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi bilang Inna Allah astafa min bani Ibrahim Ismail. Istafa ini berarti yang terpilih daripada yang terpilih. Jadi kalau orang bikin santan diperas ya, dari kelapa, parut jadi santan, itu maksudnya itu seperti itu. Istafa, terpilih yang pilihan ya. Wa min bani Ismail Kinan. Dari keturunan Ismail Allah pilih Kinan. Keturunannya apa? Nabi punya ke atas ini adalah semua orang-orang mulia. Di dalam riwayat itu orang-orang suci yang tidak pernah melakukan perzinahan ya, melakukan maksiat kepada Allah, mabuk tidak pernah. Semuanya terjaga kesucian. Ya bagaimana seseorang yang suci masa lahir dari tempat yang tidak suci? Ya. Wa min bani Kinanah Quraisyan. Quraisy bukan nama asli Quraisy ini. Quraisy ini ya, nama sebutan, nama aslinya Fihr. Di kakeknya Nabi ya. Wastafa min Quraisyan Mughirah Hashim. Wastafa min Bani Hashim Abdul Muttalib. Jadi pilihan-pilihan Nabi menceritakan kakeknya. Saya runut kembali ke belakang ya, bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke kota Makkah ya, bersama Siti Hajar dan Ismail alaihissalam dari Babilonia. Babilonia ini bukan Arab, ya, bukan Arab. Campuran, ada Mesir juga ibunya, ya, Hajar ini. Datang ke Mekah tidak ada satu manusia pun di situ, tumbuh-tumbuhan tidak ada. Kering kerontang, cuma gurun pasir. Ya. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, Tuhan kami, sungguhnya aku telah meninggalkan ya, keturunanku
biwadin, di satu lembah yang kering, ghaira dhi zar'in, tidak ada tanaman, tumbuhan yang bisa menghasilkan buah. Ya. Zar'in itu tanaman yang menghasilkan buah. Inda baitikal muharram. Setelah Nabi Ibrahim doa itu, ya, Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Setelah Nabi Ismail besar 13 tahun, terjadilah yang kita mau rayakan sebentar ini, ya, penyembelihan kurban. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, datang Nabi Ismail beranjak dewasa, datang yang namanya suku Jurhum, Bani Jurhum. Ini yang dinamakan Arab asli ini, Al-Aribah, Jurhum. Nabi Ismail dinikahkan dengan perempuan dari suku Jurhum. Nabi Ismail itu keturunan leluhurnya Nabi Muhammad. Ya. Suku Jurhum dinamakan Aribah, Arab yang asli. Tapi Nabi Ismail dinamakan Musta'aribah, yang diarab-arabkan. Karena dari Babilonia datang. Lama. Ada perbedaan. Jadi bukan Arab yang asli. Kenapa? Ada yang mau diprotes? Mungkin ada ilmu lain lagi. Ada. Ya. Jadi itu sejarahnya. Musta'aribah. Bukan Arab yang seperti Jurhum ini, yang dari negeri Yaman. Panjang ceritanya, setelah itu terjadi pergolakan, ya. Suku Jurhum ini juga yang awalnya mengurus Ka'bah, terus terjadi konflik, ya. Ceritanya panjang. Sampai awal kenapa terjadi penyembahan berhala, ya. Itu yang dibawa oleh seseorang yang Bani Khuza'ah. Kenapa sampai ada penyembahan berhala? Ada Bani Khuza'ah, ya, namanya Amr bin Luhai. Dia pergi ke satu negeri, dia lihat itu orang ada yang menyembah berhala patung. Dia tanya, ngapain kalian ini? Menyembah Tuhan, menyembah Allah. Kenapa pakai patung? Supaya khusyuk, ya, supaya khusyuk. Jadi Amr bin Luhai, oh bagus juga ini. Ini awal-awal beliau, akhirnya dia bawalah praktek seperti itu ke negeri Mekah, ya. Itu panjang, itu sudah berapa menit? 30 menit.